Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai, pada pagi hari ini kita jadi melaksanakan satu diskusi publik, di mana kita menempatkan judul diskusi publik ini menggugat Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker Makzulkan Jokowi. Jadi kita akan menghadirkan beberapa pembicara tokoh dan bahkan satu tokoh yang saya anggap ini bapak bangsa gitu ya. Kita sedang ingin memaparkan bahwa semua tokoh, semua pejuang dan bahkan mantan ketua MK mengatakan bahwa ini ilegal dan presiden bisa dimakzulkan. Ini latar belakang mengapa memilih judul itu. Pelaksanaan ini dilakukan oleh FKN, Front Kedaulatan Negara, FNP, Front Nasional Pancasila, dan UI Watch. Dan akan disiarkan beberapa YouTuber antara lain UI Watch, Realita TV, Mimbarcuk, FNTV, Salwa Media, Channel Salwa Media, Lim Channel Official, Channel Oligarki, Ekonomi Politik, Ibrahim Aji, IDC Channel, Racikan Berita, dan Adnan Balfas Channel. Semoga bisa terselenggara dengan baik dan kita akan menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Dr. Rizal Ramli. Tadi saya sampaikan bukan sekedar pakar beliau. Beliau ini adalah, kalau menurut saya, adalah bapak bangsa, karena terbukti apa yang dituduhkan oleh Mahfud, bahwa kalau malaikat masuk di dalam sarang rezim ini, dia akan menjadi setan. Tetapi kita tahu bahwa beliau tidak membenar apa yang disampaikan. PEPS, Political Economy and Policy Study, yang terakhir beliau bukan bicara masalah political ekonomi, tapi beliau banyak bicara menyinggung masalah hukum, dan tentu sangat viral, semua sumber-sumber tulisannya menjadi rujukan dari tulisan dari mana-mana. Kemudian nanti akan ada Dr. Ubaidillah, seorang aktivis tahun 90 yang dan tetap masih berjuang yang melawan yang zalim ini. Terakhir adalah Marwan Batubara, Direktur IRES, dan sekaligus menjadi ketua pelaksana penyelenggaraan hari ini. Marilah kita buka acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pertama kami mohon Pak Marwan untuk menyampaikan apa itu pembukaannya. Terima kasih Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Ini Pak Ubaidillah juga sudah bergabung dengan kita. Saya di ujung aja. Ya, saya sedikit menyampaikan latar belakang sebagai pengantar untuk nanti para pembicara kita menyampaikan aspirasi dan gugatannya. Ya, saya kira intinya kita menggugat supaya negara, pemerintah ini atau penyelenggara negara, terutama DPR, kemudian nanti ke MK, lalu ke MPR, untuk segera mulai proses pemakzulan. Intinya, tapi sedikit latar belakang disampaikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 itu pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu
pada November 2020 itu sudah menetapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, dengan catatan bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan untuk dikatakan memproses kembali pembentukan tersebut sehingga undang-undang tersebut undang-undangnya bersifat konstitusional, maka November 2024 harus dibentuk. Jadi ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 tentang pernyataan bahwa sebetulnya Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker itu konstitusional, tapi masih dipersilakan oleh MK untuk bisa dijalankan oleh pemerintah dengan catatan tidak ada penerbitan peraturan pemerintah atau perpres di bawah undang-undang tersebut yang diterbitkan setelah itu, tapi yang sudah pernah terbit itu masih tetap berlaku. Artinya undang-undang ini oleh MK masih dibiarkan untuk bisa dijalankan, tapi harus dibereskan, terutama dalam hal proses maupun materinya selama 2 tahun. Nah, ternyata tanggal 30 Desember 2022 yang lalu saya sebutkan tadi, pemerintah menerbitkan Perpu. Nah, di sini kenapa tadi kita menyatakan supaya ini ada proses pemakzulan? Karena memang telah terjadi pelanggaran terhadap putusan MK. Sementara MK itu dibentuk atas amanat konstitusi. Jadi di sini ada 2 hal penting. Pertama, melanggar konstitusi. Kedua, melanggar putusan MK nomor 11 tahun 2020. Nah, Perpu sendiri itu memang mungkin saja relevan untuk diterbitkan sepanjang ada kriteria yang dipenuhi. Nah, di sini juga MK punya aturan soal kriteria dari kenapa kondisi memaksa itu bisa menjadi alasan penerbitan Perpu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan kondisi memaksa atau undang-undang yang memang sudah dilanggar, ya, terutama Undang-Undang P3, lalu juga terutama tentang konstitusi. Nah, itulah sebagai latar belakang untuk nanti bisa kita dengarkan dari para pembicara, terutama nanti dari Bang Rizal dari sisi ekonomi, kondisi memaksa, dan juga dari sisi hukum, kemudian juga dari Pak Antoni Budiawan dan juga Pak Ubedillah Badrun, ya, terutama nanti kita harapkan Pak Ubedillah bicara dari sisi politik. Tapi saya kira kita tidak membatasi bahwa siapa harus bicara apa, karena memang ini masalah sudah sangat terang benderang, ada pelanggaran oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dan karena itu tadi kembali kepada tuntutan supaya segera ada proses pemakzulan. Dalam rangka itulah kita menyelenggarakan acara ini. Terima kasih sebagai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marwan. Sebelum kami berikan kepada Bang Rizal Ramli, kami berharap Bang Rizal Ramli mengomentari ini, karena Mahfud ini dari awal sudah seolah backing tentang Perpu ini. Beliau mengatakan ini adalah subjektif hak presiden untuk mengeluarkan itu, tetapi dia tetap mengatakan bahwa saya ikut membahas ini. Jadi seolah-olah dia membackup ini betul gitu. Nah, jadi mungkin itu Mas Rizal, apakah juga memang presiden ini sudah memenuhi syarat melakukan ini? Kan mestinya rakyat sedang menunggu dan menyetujui apa yang telah disetujui oleh MK. Mestinya menunggu, tapi malah diganti oleh Perpu oleh presiden yang nampaknya seolah menantang, entah yang ditantang ini mau menghapus MK atau mau melawan rakyat. Saya kira mungkin itu. Silakan Bang Rizal Ramli untuk kami berikan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kagum dengan inisiatif kawan-kawan untuk mengadakan acara ini. Karena memang kita harus terus menerus memperjuangkan kebenaran di tengah rezim yang terus menerus menyerukan kebatilan. Nah, Undang-Undang Omnibus Law sendiri dari awal memang udah cacat sejak lahir. Kenapa? Karena undang-undang itu dikampanyekan oleh Pak Jokowi dan pejabat-pejabat sebagai cara untuk mempermudah bisnis di Indonesia, sebagai cara supaya pengusaha, termasuk pengusaha kecil, itu tidak direpotkan dengan berbagai aturan dan campur tangan birokrasi yang berlebihan. Nah, jualannya ini menarik karena memang para pengusaha, apalagi pengusaha kecil, direpotkan oleh aturan yang terlalu banyak dan birokrasi yang kerjanya cawe-cawe buat ngarepin sogokan. Tapi apa hasilnya? Hasilnya undang-undang ini 1000 halaman undang-undangnya. Penjelasannya resminya 500 halaman. Coba masuk akal dah, mau menyederhanakan, mau mempermudah, undang-undangnya ini 1000 halaman. Yang ada pengusaha, apalagi pengusaha kecil, makin ribet buat ngertiin pasal-pasal yang banyak yang bertolak belakang. Nah, tujuannya untuk mengurangi biaya perizinan dan regulasi buat kalangan bisnis justru tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Ya 1000 halaman ribet, pengusaha, apalagi pengusaha kecil, datang sama pejabat, selalu dibilang mohon maaf, ini nggak bisa karena pasal ini, itu nggak bisa karena pasal ini. Ya, si pengusaha udah ngerti, ini kode nih, pejabatnya minta nyok disogok, akhirnya disogok lah. Jadi justru undang-undang Omnibus Law ini membuka ruang untuk pejabat malakin para pengusaha, apalagi pengusaha kecil. Karena di kalangan birokrasi itu berlaku adagium, kalau bisa dibikin mudah, kalau bisa dibikin sulit, kenapa bisa dibikin mudah? Itu pejabat biasa ngomong begitu, supaya maksudnya, ya kan, kalau makin sulit kan mau nggak mau ulap-ulap bisnis nyogok lah sebagai alat buat malak. Jadi undang-undang yang dikampanyekan untuk menyederhanakan, mempermurah perizinan, hasilnya itu justru membuka peluang untuk malakin pengusaha besar maupun kecil. Karena undang-undangnya sendiri 1000 halaman, buat ngerti itu mesti nyawa lawyer pula dan sebagainya. Nah, isi undang-undangnya sendiri pada dasarnya mengurangi hak-hak dan fasilitas yang dinikmati oleh buruh, dan itu sangat tidak manusiawi. Misalnya di situ dihapuskan outsourcing bisa selamanya. Itu kan sadis. Karena pegawai outsourcing ini, kalau dulu kan ada batasnya 1 tahun atau 2 tahun, itu harus pegawai tetap. Bisa terus jadi karyawan lepas seumur hidup, sehingga gajinya bisa ditekan murah, dia nggak perlu naik gaji setiap waktu, dan yang ketiga, dia tidak perlu dibayar asuransi kesehatannya atau jaminan sosialnya.
Nah, dampak daripada undang-undang ini, saya mohon maaf, ini sangat anti Pancasila. Ya, justru hak buruh dikurangi, dipreteli. Nah, yang ketiga, ini yang juga para teman-teman media suka lewat. Sebetulnya dagingnya itu bukan itu, tapi dagingnya dengan undang-undang yang ditempelkan ke Omnibus Law ini, yaitu Undang-Undang Minerba, di mana otomatis konsesi tambang dan mineral diberikan perpanjangan otomatis 2 kali 10 tahun. Sebetulnya mereka itu rata-rata udah habis masa konsesinya, udah 30 tahun. Harus dikembalikan ke negara, terserah negara mau pakai miliknya sendiri atau bagaimana. Diseludupkanlah pasal ini, yang lain hanya heboh soal terkait buruh dan upah, seludupkan, ya kan? Sehingga hasilnya goal. Makanya oligarki tambang seneng banget dengan undang-undang ini. Nah, ternyata teman-teman kan ngajukan ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan sebagai undang-undang ini tidak konstitusional, harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Itulah yang membuat oligarki tambang takut. Kalau ini berlaku, berarti otomatis nggak ada perpanjangan konsesi. Untuk itu dia bujukin si doi ini supaya tanda tangan secepatnya. Itu alasannya. Doi ini kan dikendalikan oleh oligarki tambang. Saya berikan contoh, orang paling kaya di Indonesia adalah namanya siapa yang Malaysia? Wok namanya. Ya. Dia itu tahun lalu tidur-tiduran doang. Dia punya tambang batu bara lumayan besar di Indonesia. Harga batu bara naik dari $60 ke $400 per ton. Dia tidur-tiduran aja. Harta kekayaan si Lee Kuan Yew ini, warga negara Malaysia, naik 147 triliun. Ya. Nah, itu baru si Lee Kuan Yew. Belum raja-raja tambang yang lain pasti naik kekayaannya puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan triliun. Nah, di negara-negara, bahkan negara kapitalis, kalau ini terjadi, dikenakan pajak tambahan, namanya pajak windfall profit atau pajak kaya dadakan, karena dia kan nggak ngapa-ngapain. Kenakanlah pajak tambahan karena keuntungan dadakan bisa sampai 30%. Itu terjadi di Inggris, terjadi di Amerika, bahkan di negara-negara kapitalis. Tapi pemerintah ini sangat memanjakan oligarki. Dia nggak berani nyentuh keuntungan dadakan ini. Kebayanglah tadi kan si Kuok ini 147 triliun nambah kaya. Kalau dipajakin 40%, dia kan itu udah berapa itu, hampir 60 triliun masuk kantong negara. Dia nggak berani nyentuh seorang si Kuok ini, apalagi yang lain-lain. Tapi dia berani naikin pajak rakyat, naikin PPN, naikin iuran BPJS, naikin BBM, naikin listrik, naikin gas. Ya, bahkan yang mau beli rokok ketengan aja nggak boleh. Ini brengseknya habis benar. Keterlaluan. Harusnya kan yang dia pajakin tambahan itu yang dapat keuntungan dadakan, dan itu duit gede semua, bisa dapat ratusan triliun. Nah, tetapi dia malah ribet majakin rakyat kecil. Inilah ideologi sesungguhnya Jokowi. Dia itu ngabdi sama oligarki,
meres bikin susah rakyat. Image-nya sih sederhana, image-nya rakyat, polisinya, ideologinya, orang super kaya. Bahkan saya baru mengatakan, dia kan kerjanya setiap hari nih jalan-jalan keliling, pura-pura tinjau proyek nggak habis-habis. Proyek yang nggak jadi aja dia kunjungin lebih dari 12 kali kayak IKN. Setiap hari kerjanya jalan-jalan, sekali jalan tuh kan 100-200 orang pakai pesawat besar presiden. Mohon maaf, Jokowi presiden paling boros dalam sejarah Republik Indonesia. Harus diaudit pengeluaran dia jalan-jalan ini. Tapi bukan sekarang, nanti aja. Kalau Jokowi nggak puasa kita audit. Pasti banyak ketidakberesan. Ya, paling di situ dia pernah tuh berkunjung ke satu lokasi jauh naik pesawat, ketemu pendukungnya Jokowi cuma 50 ekor. Ya kan, padahal tim advance sudah 100 apa segala. Saya ceritanya pejabat tinggi loh di sekitar dia. Ya, saya sebetulnya tersinggung waktu Gus Dur jadi presiden. Dikritik habis-habisan, kerjanya jalan-jalan aja. Padahal Gus Dur kalau jalan naik pesawat umum, pesawat kecil, rombongannya cuma 5-10 orang. Itu habis dikritik sebagai presiden yang ngabisin anggaran perjalanan. Mohon maaf, Jokowi ini raja paling boros di dalam pengeluaran. Makanya anak buahnya ngikut. Itu Menteri Keuangan kan mengeluh. Tahun lalu pegawai negeri ngabisin biaya perjalanan 39 triliun. Ya pegawai atau dia kan nyontoh bosnya tiap hari jalan-jalan. Iya kan? Jadi jangan hanya nyalain PNS. Kamu pemimpin kasih contoh dulu hidup yang hemat. Perjalanan itu pemborosan. Baru PNS ngikut dong. Ya. Nah, jadi selama ini kita dikelabui dengan image kerakyatan, tampang sederhana, kelakuannya itu boros. Yang kedua, kebijakannya selalu bikin senang orang kaya, orang punya uang yang memang membiayai ongkos politiknya. Nah, yang ketiga adalah soal prosesnya itu sendiri. Ini kan MK udah putusan inkonstitusional, harus diperbaiki, diubahlah, iya kan, dengan Perpu. Jadi ini lelucon yang nggak lucu. Kalau ada rakyat mengeluh atau masyarakat, ajukan aja ke MK. Pasti MK nolak. Karena MK kan iparnya Jokowi. Itu dalam segi hukum nggak boleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua MK punya hubungan saudara dengan presiden. Karena pasti dia akan membela iparnya. Iya kan? Di seluruh dunia yang mengaku negara hukum demokratis tidak boleh harus mengundurkan diri hakim yang punya konflik kepentingan. Nah, habis itu dilempar ke DPR, ya kan? Setelah menolak, nah nanti pemerintah bikin lagi Perpu. Nah, sekarang udah rame nih kritik terhadap Perpu. Mulai lagi ada usul, silahkan ajukan kembali ke MK. Ini negara sirkus apa negara hukum? Ini negara modern apa negara kerajaan yang primitif? Terima kasih. Baik, tentu kita sedang menikmati ya, sedang tidak ingin Bang Rizal berhenti. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan, ini kan judul kita ini kan adalah memakzulkan presiden. Dan ini bukan sekonyong-konyong karena hampir seluruh mengatakan seperti itu. Profesor Jimmy Asidiki selaku mantan MK juga sudah menyatakan ini pantas untuk sudah dimakzulkan. Saya belum berhasil berhubungan dengan Profesor Hamdan Zulfa. Tetapi yang jelas satu Profesor Mahfud yang sedang di dalam, dia membela habis-habisan. Nah, kalau memang kemudian rakyat dan seluruh tokoh pakar hukum ingin menghendaki bahwa ini harus makzul,
Bang Rizal punya gambaran seperti apa cara memakzulkan seorang tirani yang tidak mungkin melalui proses-proses yang standar-standar seperti ini, Bang Rizal? Saya belum waktunya. Terima kasih. Baik. Kita lanjut kepada mungkin Pak Profesor Pak Budi Ubaidah dulu. Ya, kami persilakan oleh Pak Antoni Budiawan untuk memaparkan kajian. Terima kasih. Selamat siang. Ini Perpu Cipta Kerja. Perpu ini kegentingan memaksa. Tapi kalau kita lihat adalah di dalam butir menimbang itu dikatakan, ya saya mengutip dua saja, yang lain tidak begitu terlalu penting, bahwa butir F di dalam menimbang mengatakan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah ini gimana? Jadi untuk melaksanakan itu diperbaiki dengan Perpu gitu. Ini di dalam menimbangnya gitu. Jadi ini satu adalah memang ini sudah dikondisikan bahwa memang mau mengubahnya melalui Perpu. Jadi bukan masalah kegentingan memaksanya. Yang kedua adalah bahwa butir G-nya mengatakan bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Nah, di sini adalah intinya ini adalah kegentingan memaksanya. Kegentingan memaksanya adalah kenaikan harga energi, harga pangan, perubahan iklim dan sebagainya. Faktanya adalah apa yang disebutkan ini memberikan manfaat ekonomi kepada Indonesia. Batu bara, harga batu bara itu hampir 300% naiknya dari harga 2019. Jadi artinya ekspor batu bara 2022 itu adalah 3 kali lipat dari 2019 rata-rata tahunan. Jadi artinya justru kondisi ekonomi sekarang ini yang dunia melihatnya ada inflasi, ada penurunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tetapi Indonesia justru mengalami perbaikan. Kita lihat bahwa ekspor atau neraca perdagangan itu membukukan, mencatat surplus tertinggi sepanjang sejarah. Jadi 2021 itu dan ke 2022 sampai dengan November itu naik, surplusnya adalah 5,6 miliar US dollar, tertinggi sepanjang sejarah. Jadi ini adalah tidak ada hal-hal kegentingan memaksa seperti yang dibuat yang di dalam butir G-nya ini. Nah, jadi kalau kita lihat adalah pemerintah ini memang Perpu ini adalah sewenang-wenang dan seolah-olah menantang kepada masyarakat. Apapun alasannya, saya ingin mengeluarkan hal seperti yang ada di Perpu Cipta Kerja ini. Karena kita lihat masyarakat sudah tidak ada kekuatan apapun dan DPR khususnya dan Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak berdaya. Sehingga kalau itu disetujui oleh DPR, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi akan menjaga bahwa itu akan berlangsung, akan tetap disahkan, lalu rakyat bisa apa? Nah ini pertanyaannya. Bahwa proses pemaksulan seperti yang dikatakan oleh Profesor Jimli Asidiki dan juga Denny Indrayana, lalu bagaimana
prosesnya itu kan melalui DPR dan melalui MK juga. Jadi disinilah kebuntuan politik bahwa Indonesia adalah kalau seandainya ini diberlakukan sewenang-wenang, rakyat tidak bisa apa-apa. Seperti juga kita lihat banyak sekali undang-undang yang diperlakukan kemudian terbukti bahwa apa yang dikatakan itu adalah salah. Undang-undang amnesti itu asumsinya adalah tahun 2019 rasio penerimaan pajak itu naik dari 11% menjadi 14,6%. Itu proyeksinya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa itu turun dari rasio pajak itu menjadi 9,8% pada tahun 2019. Tapi konsekuensinya apa? Dianggapnya rakyat sudah lupa gitu kan. Jadi semuanya ini, kalau ini diberlakukan, pertama adalah bagaimana kalau tidak ada krisis ekonomi. Undang-undang ini sudah berlaku. Berarti apa yang diasumsikan itu sudah tidak benar. Kedua, kalau ada krisis ekonomi, apakah untuk Perpu Cipta Kerja ini bisa menangani itu? Ini juga kalau tidak bisa, apa konsekuensinya? Nah, ini yang permasalahan dari hukum kita. Jadi kegentingan memaksa ini adalah tidak ada. Dan kedua adalah persyaratan dari Perpu itu mengatakan bahwa Perpu hanya bisa diterbitkan kalau ada kegentingan memaksa dan kekosongan hukum. Kalau kita lihat, hukum kita ini tidak kosong karena ini bicara mengenai krisis ekonomi. Kalau kita bicara krisis ekonomi, kita sudah ada undang-undang pencegahan dan pencegahan. Yang terakhir ini adalah yang pertama adalah undang-undang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan nomor 9 tahun 2016. Jadi sudah ada mengenai krisis ini dan undang-undang ini tidak dimasukkan kepada Perpu. Nah, ini kan artinya tidak ada kekosongan hukum di situ gitu. Dan yang kedua ini baru saja disahkan dari namanya Undang-Undang Pencegahan dan Penguatan Sistem Keuangan. Baru akhir pertengahan Desember yang lalu. Jadi sudah ada pencegahan dan penguatan sistem keuangan. Jadi untuk apa lagi yang ada namanya Perpu ini? Dan yang ketiga adalah bahwa kalau tidak ada kekosongan hukum, maka tidak boleh diterbitkan. Jadi dengan penerbitan ini, Perpu ini, jadi sudah terlihat pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini. Jadi saya sependapat dengan Profesor Jimli bahwa di sini sudah bisa ada proses pelanggaran konstitusi. Dan ini pelanggaran berat karena ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang kita harus artikan adalah putusan konstitusi. Nah, ini adalah dengan mudahnya dilanggar. Jadi Perpu ini adalah sebagai fenomena pelanggaran-pelanggaran yang sudah-sudah, dan ini semakin dikuatkan bahwa pelanggaran hukum dan konstitusi ini adalah menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang normal di sini. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan bagaimana penegakan konstitusi ini harus diberlakukan. Dan yang terakhir yang saya mau menyampaikan adalah kalau ada krisis keuangan, maka Perpu Cipta Kerja ini tidak bisa menangani atau mengatasi krisis keuangan. Karena Perpu Cipta Kerja adalah menarik investasi. Intinya begitu, Cipta Kerja, menarik investasi. Sedangkan di dalam krisis itu terjadi oversupply, artinya permintaan jauh lebih bawah dari supply, dari pasokan. Terjadi oversupply, di mana kalau terjadi oversupply tidak mungkin ada perusahaan bisa atau mau untuk melakukan investasi. Nah, disinilah
Perpu Cipta Kerja ini akan hopeless. Tidak mungkin bisa menarik investasi di dalam kondisi krisis ekonomi. Karena apa? Permintaan global turun. Nah, sekarang banyak sekali PHK yang misalkan di Bandung sekitarnya itu mengenai di untuk perusahaan industri garment itu tidak bisa apa karena permintaan turun, permintaan dunia. Nah, bagaimana mau menarik investasi di industri garment misalnya? Tidak mungkin bisa gitu. Jadi ini adalah benar-benar kita bisa bicarakan, kita bisa debat kepada pemerintah bagaimana yang dimaksud dengan kegentingan memaksa dan apa itu kegentingan memaksa di dalam konteks ekonomi dan bagaimana Perpu itu bisa menciptakan, bisa menangani atau mengatasi krisis ekonomi ini. Jadi saya rasa ini harus digarisbawahi dan kita harus mendorong bahwa DPR tidak ada jalan lain kecuali menolak. Kalau sampai DPR menerima, maka ini semakin transparan bahwa DPR dan partai politik di belakangnya adalah benar-benar sudah menjadi kolaborasi dan kartel politik untuk menzalimi inilah rakyat. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik Pak Profesor Anton, mungkin agak dilengkapi tadi ada beberapa yang mungkin dijawab bahwa tadi menyatakan bahwa keadaan ekonomi sebenarnya ada perbaikan. Itu sumbernya dari mana? Kemudian yang kedua, perkiraan dari Bang Antoni, alasan Presiden untuk melakukan itu adalah ada kegentingan yang memaksa. Sedangkan itu tidak bisa dijadikan alasan apa yang ada itu. Dan bahkan lebih jauh tadi Bang Rizal sudah menjelaskan bukan hanya sekedar ini melanggar, tetapi memberi breakdown tentang bahwa ini semangat undang-undang anti korupsi ini adalah anti Pancasila sebenarnya. Ya, karena mungkin terlalu banyak yang ingin disampaikan. Ya, contoh saja pembelaan terhadap orang kecil itu apa gitu, gaji ditekan, tidak dapat asuransi, jadi betul-betul digunakan sebagai budak benar gitu. Nah, ini yang mungkin bisa melengkapi ini Bang Anton. Iya, ini pandemi ini kan menyelamatkan ekonomi Indonesia dalam arti harga komoditas naik. Jadi disinilah keuntungannya bahwa tadi yang sudah saya sebutkan, harga batu bara naik 300% dibandingkan dengan harga rata-rata tahunan 2019. Jadi dari minerba ya? Dari minerba ya, dari mineral juga naik sedemikian besar. Kemudian dari minyak sawit. Nah, itu semuanya naik. Jadi Indonesia itu mendapat, Sri Mulyani sendiri mengatakan durian runtuh. Nah, jadi ini juga menyebabkan bahwa kenaikan pajak itu sangat luar biasa. Penerimaan negara dari pajak itu sangat besar sekali, lebih dari 50% kenaikannya. Jadi tidak ada gitu. Jadi dengan kondisi dunia yang harga pangan itu naik justru membawa berkah bagi Indonesia, membawa manfaat ekonomi kepada Indonesia, di mana bahwa kalau kita lihat inflasi kita juga cuma 5,5% dan kita sering mengalami sebelum-sebelumnya adalah inflasi yang lebih dari 5%, tetapi tidak pernah ada Perpu. Nah, ini adalah Perpu benar-benar sebagai alasan yang tadi dikatakan mungkin tujuannya adalah yang khususnya di dalam minerba ini yang dimana pendapatannya luar biasa sekali, ratusan triliun yang dinikmati oleh beberapa gelintir orang. Saya rasa ini intinya, sekaligus kalau dia mau mengubah kepada undang-undang minerba saja itu tentu saja terlalu kasar. Jadi dimasukkanlah kepada Perpu Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini, sehingga tidak kamuflase dengan yang lain-lainnya. Baik, sementara itu nanti mungkin masih banyak yang bertanya dari pemirsa kita. Kami lanjut kepada Dr. Ubaidillah yang kita tahu beliau mantan aktivis 98 dan tidak berhenti di
dunia kampus ya, mahasiswa-mahasiswa sangat pas sekali merasa berjuang dengan Bang Ubaidillah. Kami ingin mendengar apakah persoalan Perpu ini itu sudah sampai kepada keresahan di tingkat kampus mahasiswa, Bang Ubaidillah. Kami misalkan. Terima kasih. Kalau pertanyaannya, apakah Perpu nomor 2/2022 ini sudah menimbulkan keresahan di tingkat kampus? Iya jawabannya. Karena akademisi yang independen yang tergabung di dalam organisasi namanya Kampus Indonesia untuk Kebebasan Akademik itu semuanya menyatakan dengan sangat kritis bahwa Perpu itu bertentangan dengan semangat konstitusi. Karena Perpu 2022 ini mengabaikan dua lembaga penting, lembaga negara. Pertama adalah mengabaikan Mahkamah Konstitusi, karena amar putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 91 itu memerintahkan kepada DPR atau pembuat undang-undang, dan undang-undang ini diusulkan oleh Presiden. Maka mestinya DPR dan Presiden memperbaiki undang-undang Cipta Kerja itu, bukan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi bayangkan, sekuat Mahkamah Konstitusi, perintahnya nggak ditaati Presiden. Ini negara apa? Dalam pandangan demokrasi, ini sudah negara yang otoriter sebetulnya, makstab. Jadi memanfaatkan kuasanya untuk akal-akalan. Jadi pertama, Perpu ini mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu artinya mengabaikan perintah lembaga negara. Yang kedua, mengabaikan DPR, karena DPR diperintahkan untuk membuat undang-undang atau memperbaiki undang-undang itu. Yang ketiga, pertanyaannya kemudian, apa sih isinya dari Perpu ini? Ternyata tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Bang Rizal sama Bang Antoni menjelaskan betapa isinya pro kepada oligarki tambang misalnya. Dan ternyata betul, misalnya kalau dicek di dalam Perpu itu pasal 128 itu diantaranya misalnya pemerintah memberikan royalti 0% pada pengusaha batu bara, 0%. Termasuk tadi Bang Rizal mengatakan perpanjangan konsensi yang otomatis. Ini artinya memang isinya pro pada oligarki, termasuk juga tidak berpihak pada kepentingan buruh, rakyat. Itu ada di dalam pasal 8 nih, kalau tidak salah itu bisa dicek, bahwa penutupan upah buruh itu ada diksi yang aneh di situ. Misalnya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, dan indikator tertentu. Jadi argumen indikator tertentu tuh sangat multitafsir, dan itu semau kepentingan orang kaya gitu, semau kepentingan pebisnis besar gitu. Jadi artinya memang Perpu ini tidak berpihak pada rakyat, tapi berpihak pada mereka, orang-orang sangat kaya atau yang disebut dengan oligarki yang memang mempengaruhi kekuasaan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Kemudian argumen keluarnya Perpu itu kan di dalam konstitusi Undang-Undang 45 memang harus ada kegentingan yang memaksa. Saya melihat hari ini tidak ada kegentingan yang memaksa membuat peraturan pengganti undang-undang. Lalu pertanyaan ini kenapa? Saya mau mengatakan argumen pemerintah keliru karena tidak objektif, tidak secara empiris gitu. Bukan karena kegentingan yang memaksa, tapi lebih karena kepentingan yang memaksa. Kepentingan siapa? Kepentingan oligarki. Jadi argumennya lemah. Kemudian berikutnya, pemerintah ini sering mengabaikan
konstitusi. Ya, kemudian pada saat yang sama sering mengabaikan aspirasi publik. Dalam teknologi politik, proses pembuatan undang-undang itu harus mendengarkan aspirasi publik. Ini berkali-kali. Dari tahun 2019, revisi undang-undang KPK nggak mendengarkan aspirasi publik. 2020, sebetulnya undang-undang Omnibus Law itu ratusan ribu buruh dan mahasiswa memprotes itu. Tapi kan nggak didengar oleh rezim. Dan Presiden pernah mengatakan, karena undang-undang Omnibus Law itu dibuat oleh saya dengan tim, oleh pemerintah, maka saya tidak akan mengeluarkan Perpu. Itu 2020 di saat demonstrasi besar-besaran. Presiden menyatakan itu. Artinya ketika tahun 2022 dia mengeluarkan Perpu, itu pernyataan yang inkonsisten dari seorang presiden. Artinya apa? Menipu, membohongi rakyat. Karena bilangnya nggak mau keluar Perpu, tapi tiba-tiba keluar Perpu gitu. Nah, artinya apa? Undang-undang Omnibus Law yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian dikeluarkan Perpu, itu juga adalah satu tindakan perbuatan presiden yang tercela. Karena mengabaikan konstitusi, mengabaikan lembaga negara. Itu perbuatan yang tercela. Karena melanggar semangat dari Konstitusi nomor 45, juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Perpu itu tidak partisipatif. Perpu itu tidak partisipatif. Sementara undang-undang itu harus mendengarkan aspirasi publik, aspirasi rakyat, wakil rakyat, dan seterusnya. Perpu ini tidak. Oleh karena itu, karena ini melanggar konstitusi, dan dalam titik itu saya mau mengatakan bahwa Perpu ini tidak layak sebenarnya sebagai undang-undang, maka di situ DPR mestinya secara otomatis dia menolak Perpu itu menjadi undang-undang, kan begitu. Tapi sampai hari ini DPR tidak bersuara. Kemudian, apakah pembuatan Perpu itu memungkinkan menjadi instrumen untuk impeachment? Pandangan ahli hukum negara membenarkan itu bisa terjadi impeachment karena pengabaian terhadap konstitusi. Nah, saya melihat di dalam konstitusi itu di pasal 7A tentang presiden itu dapat diberhentikan oleh MPR jika melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Ini kan tafsirnya abstrak. Sebenarnya bisa saya ditafsirkan sebenarnya pemerintah melakukan mengkhianati konstitusi, karena banyak berpihak pada kepentingan oligarki bukan pada rakyat. Yang kedua, korupsi. Jadi kalau korupsi itu bisa di-impeachment. Yang ketiga, menyuap. Itu bisa di-impeachment. Yang keempat, melakukan perbuatan tercela. Sebetulnya berbohong, menipu rakyat itu perbuatan tercela. Jadi kalau MPR atau DPR melakukan paripurna untuk membedah indikator prasyarat dari impeachment, sebetulnya itu bisa menjadi secara penting dalam penegakan konstitusi kita. Jadi memungkinkan proses itu dijalankan sebetulnya, memungkinkan ya proses dijalankan oleh DPR, lalu DPR dari putusannya kalau memenuhi syarat bahwa ini layak di impeachment, maka dibawa ke Mahkamah Konstitusi kan. Lalu Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan bahwa iya ini melanggar konstitusi, baru dibawa ke sidang paripurna MPR. Jadi prosesnya memang panjang impeachment ini. Pertanyaannya, apakah DPR mampu dan mau melakukan itu? Apakah juga Mahkamah Konstitusi objektif akan memutuskan perkara itu? Nah, saya menangkap sebagian atau beberapa anggota DPR sebetulnya paham ini, termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat menangkap persoalan ini. Artinya sebetulnya rakyat berharap ini mesti menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan yang dilakukan oleh DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Tapi kalau DPR tidak mendengar dan tidak objektif melihat persoalan ini, termasuk juga Mahkamah Konstitusi dan termasuk juga MPR, dalam teknologi sosiologi politik itu memungkinkan akan adanya social movement dalam skala yang besar. Karena rakyat tidak didengarkan. Apakah itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Tetapi kami para akademisi ada semacam kegelisahan yang luar biasa karena praktek kekuasaan ini makin jauh dari cita-cita proklamasi, makin jauh dari semangat Bung Karno. Nah, cita-cita Bung Karno kan ideologinya penguasa kan kliennya. Kan jadi aneh kita melihat sekarang ini. Ya, penguasa yang klaim-klaimnya adalah dengan konsep nawacita kan dulu kan, ideologinya nasionalisme dan berpihak dengan rakyat, dengan nasional. Tapi senyatanya tadi juga diperkuat oleh Bang Rizal bahwa bukan kepentingan rakyat yang diutamakan, tapi kepentingan para oligark. Jadi ada inkonsistensi dari praktek kekuasaan hari ini. Saya kira ini momentum penting bagi DPR, Mahkamah Konstitusi dan MPR untuk berpikir mendalam tentang bagaimana cara mengatasi persoalan ini, karena ini akan terus menjadi polemik dan perdebatan yang panjang dan memicu ketidakpastian. Jadi Perpu itu kan semangatnya ingin ada kepastian hukum. Saya justru melihat ini justru memicu ketidakpastian. Investor asing juga aneh dengan negara ini. Nah, saya kira itu ya, Bang Tim ya, mudah-mudahan memberikan satu perspektif penting bahwa para wakil rakyat mesti mendengarkan aspirasi rakyat dan mengutamakan kepentingan nasional. Saya kira itu paling penting. Baik, kita lanjut. Bang Rizal Ramli pamit karena ada rapat di Kemang. Insya Allah kita disambung. Baik, mungkin kita lanjut Bang Dr. Ubed. Tadi salah satu yang saya tangkap tadi tentang apakah DPR mau, MK mau dan mampu untuk mensikapi atau memberikan kebenaran terhadap Perpu itu kan. Nah, kita tahu bahwa undang-undang itu saya dengar tuh memang sampai 1170 lembar ya. Dengan penjelasan-penjelasan itu kurang lebih sampai 3000 lembar gitu. Dan dengan cepat dilakukan itu, dan memang bahkan saya dengar buruh itu sempat menerima itu karena dikasih tahu bahwa isinya itu sangat memenuhi hasrat apa yang mereka inginkan. Tetapi setelah mereka tahu tentang isinya seperti itu, sekarang balik menolak kembali tentang ini. Jadi saya nggak ngerti apakah ini kemudian harus diterima saja atau harus ada proses seperti apa dari masyarakat untuk mengiyakan ini, kalau DPR pun juga tidak akan mampu bersikap seperti itu. Jadi ini Pak, waktu membuat undang-undang Omnibus Law itu kan artinya tahu bahwa ada 14 tokoh yang berjejaring dengan oligarki bisnis. Jadi artinya memang undang-undang ini dibuat oleh pemerintah yang kemudian oleh DPR, di dalamnya aktor-aktornya adalah berjejaring bisnis oligarki. Nah, dan undang-undang ini dibuat oleh DPR dengan proses yang panjang. Maksud saya dengan dinamika yang panjang, demonstrasinya luar biasa. Meskipun prosesnya sebentar DPR, tapi dinamikanya di masyarakat itu luar biasa. Dan itu kan terjadi. Dan saya lihat, saya sempat kalkulasi itu waktu membuat undang-undang itu sampai mengatasi demonstrasi macam itu, mungkin habis 100 miliar lebih. Terus sekarang nggak ada apa-apa itu undang-undang itu. 3 DPR itu yang tanpa partisipasi publik dan lain-lain. Jadi kalau pertanyaannya apakah mungkin kita bisa berharap kepada DPR, ya saya sih melihat apa yang terjadi hari ini, DPR kita memang 82% bagian dari kekuasaan. Jadi sangat sulit. Tetapi mungkin kalau DPR tiba-tiba pikiran dan hatinya berubah, DPR mulai konsolidasi bahwa betul ini harus dievaluasi. Terlalu banyak undang-undang yang sebenarnya tidak konsisten dengan konstitusi, dan pada akhirnya rakyat yang dirugikan. Apa kemudian DPR akan membiarkan situasi ini terus berlanjut dan ketidakpastian terus terjadi? Yang rugi adalah rakyat dan itu negara. Nah, DPR itu harusnya berpihak pada kepentingan negara,
bukan berpihak pada kepentingan penguasa. Karena DPR itu dewan perwakilan rakyat, bukan dewan pengkhianat rakyat kan gitu. Tapi sudah dibeli 1 triliun satu partai. Nah, itu kan bahaya kalau kemudian membuat undang-undang itu berbasis transaksi, itu justru lebih mengerikan. Jadi kalau ternyata kemudian, bayangkan ya, membuat undang-undang itu proses formalnya hampir habis 100 miliar, ditambah transaksi yang triliunan, ngeri. Ini memang udah rusak negara. Rusak. Kalau rusak sudah sistemik, harus ada cara-cara yang extraordinary gitu ya, untuk mengatasi persoalan ini. Cara seperti apa ya? Saya kira semua orang sedang memikirkannya. Terima kasih. Baik, tapi tahan dulu Bang, nanti ada pertanyaan dari luar untuk mempertajam apa yang sudah disampaikan ini. Tapi sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan Bang Ubaid tadi. Bagaimana menghadapi kebebalan dan berani dalam tanda petik gitu terhadap menghadapi rakyat ini, para rezim ini. Nah, apakah dengan kemudian kita tidak punya kekuatan, sudah tidak punya harapan terhadap lembaga-lembaga negara seperti DPR dan sebagainya, kita mungkin tidur ke gua kahfi aja kali ya. Baik, saya lanjut kepada Pak Dr. Marwan Batubara ya. Jadi kita tadi sudah mendengar bagaimana sangat menyengsarakan sekali undang-undang ini. Sudah begitu tetap akan dilakukan. Nah, apakah ini sebagai test case saja? Bahkan mungkin akan berlanjut perpu yang lain, termasuk perpu tentang pilpres, penundaan pemilu misalnya. Ini mungkin dites dari sini. Kalau tidak ada reaksi apa-apa ya mungkin enak saja melangkah seperti itu. Mungkin itu sebagai mungkin nanti ditambahkan disinggung itu, kecuali mungkin apa yang disampaikan Pak Marwan. Kami saran. Ya, terima kasih Gur Salim atau Komlim ya, kita panggil Komlim atas kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan ini. Saya kira prospek untuk terbitnya perpu lain itu sangat besar, terutama kalau rakyat itu tidak paham dan orang-orang yang punya kemampuan intelektual, ya, orang-orang pinternya itu diam, hanya jadi bebek-bebek yang bisa di bawah bekerja di bawah kendali oligarki. Maka itu saya kira akan terjadi. Nah, kita tidak mau masuk golongan orang yang sekedar pembebek dan tidak mau atau tidak berani mengungkap sikap kita yang sebenarnya secara objektif ya. Jadi kita juga bukan sekedar bicara bahwa kita punya alasan untuk menolak dan kita punya alasan untuk meminta supaya Pak Jokowi itu segera dimakzulkan. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan 2 hal penting ya. Pertama, bicara tentang apa yang dilanggar, karena itu wajar dimakzulkan. Yang kedua, kita bicara tentang peran dan fungsi MK. Nah, untuk yang pertama dulu, saya kira ada 5 hal yang dilanggar. Pertama itu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bahwa negara ini negara hukum. Jadi semuanya itu harus taat hukum. Pemerintahan dijalankan sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Begitu juga dengan misalnya DPR dalam membentuk undang-undang atau MK dalam mengadili judicial review. Ada aturan lainnya negara hukum. Nah, ini kelihatannya tidak. Jadi yang paling pertama dilanggar adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pelanggaran terhadap pasal 22 ayat 3 tentang kondisi atau kegentingan memaksa. Ini sangat mengada-ngada karena berkuasa. Tapi mestinya ada kriteria yang secara objektif isu itu bisa dimaklumi dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum. Nah, ternyata ini tidak faktanya tidak seperti itu. Jadi sangat jelas pelanggaran pasal 22 ayat 1 tentang kegentingan memaksa. Kemudian yang ketiga itu melanggar pasal 96 ayat 1 Undang-Undang 22
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 22 yang dulu itu Undang-Undang P3, Undang-Undang 12 Tahun 2011. Pasal 96 ayat 1 itu terutama esensinya adalah membuka kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi, ya. Ada asas keterbukaan, ada asas untuk menerima secara demokratis aspirasi masyarakat. Nah, ini ditutup, ya, saat membentuk Undang-Undang 11 2020 itu, termasuk kalau bicara perpu partisipasi masyarakat, ya, yang saya kira asasnya adalah terbuka dan sifatnya itu meaningful participation istilahnya, bahwa publik itu berhak untuk didengar dan mendapat jawaban dan untuk terlibat dalam pembentukan undang-undang. Nah, ini dilanggar. Jadi yang ketiga, saya ulang lagi, melanggar pasal 96 ayat 1 Undang-Undang 13 2022. Nah, yang keempat itu melanggar putusan MK nomor 91 tahun 2020, diminta untuk menyelesaikan pembentukan undang-undang sampai November 2024, tapi seenaknya karena merasa berkuasa, tapi sekaligus ini menunjukkan sikap otoriter dan arogan tanpa malu oleh pemerintah. Maka putusan MK nomor 91 2020 tentang judicial review Undang-Undang Ciptaker nomor 11 2020 itu dilanggar seenaknya oleh Presiden. Nah, yang terakhir, yang kelima, bahwa MK di tahun 2009 pernah menerbitkan putusan nomor 138 tentang kriteria atau syarat tentang suatu kondisi itu disebut genting atau memaksa. Itu ternyata karena pemerintahnya tadi saya sebutkan otoriter, sementara kalau ingin menyatakan bahwa kondisi genting dan memaksa sehingga ada alasan bagi pemerintah untuk menerbitkan perpu itu tidak terpenuhi secara objektif sebagaimana diputuskan oleh MK dalam putusan nomor 138 tahun 2009 yang lalu. Jadi intinya bahwa untuk menyatakan suatu kondisi itu genting dan memaksa ada syaratnya, dan itu disebutkan dalam putusan nomor 138 oleh MK, tapi itu tidak dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi karena memang sifatnya itu otoriter dan arogan. Nah, jadi intinya secara hukum saya ulang kembali, pertama melanggar pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian melanggar pasal 96 ayat 1 Undang-Undang 13 2022 tentang P3, kemudian yang keempat melanggar putusan MK nomor 91 2020, kemudian yang terakhir melanggar putusan MK nomor 138 tahun 2009 tentang syarat yang disebut seperti apa kegentingan memaksa itu. Nah, jadi karena itu dengan 5 hal ini kembali lagi kita menuntut sebetulnya bahwa sudah sangat layak dan syaratnya sudah sangat berlebihan ingin memutuskan presiden ini harus segera menjalani proses pemakzulan. Belum lagi kalau tadi yang Pak Ubed sudah menyebutkan kalau bohong, ya, kalau banyak pelanggaran yang sifatnya secara moral itu sudah qualified untuk dimakzulkan, itu sudah sangat berlebihan. Misalnya kalau kita ingat tentang ingin dolar 10.000 atau kita bicara tentang nilai tukar yang selama Pak SBY itu hanya sekitar 9.000 rata-rata selama 5 tahun terakhir Pak SBY, tapi sekarang sudah rata-rata itu 14.000. Sudah banyak masalah, belum lagi kalau kita bicara tentang mau berantas korupsi, ternyata berteman dengan koruptor misalnya, atau juga bicara tentang mobil SMK, ya, katanya sudah diorder 6.000, ternyata bohong, ya kan? Jadi banyak hal-hal secara moral sebetulnya
sudah qualified untuk dimakzulkan. Ya, belum lagi tadi 5 syarat yang saya sebutkan secara legal itu menjadi dasar kita menuntut supaya DPR memulai proses pemakzulan dengan mengajukan usul kepada MK. Nanti MK mengembalikan bahwa ini sudah wajar, DPR kembali bersidang untuk nanti mengajukan kepada MPR. Saya kira secara legal itu juga ada aturan mainnya dan rakyat itu perlu paham, dan kita sudah paham itu, tinggal sekarang pemerintahnya mau mendengar atau tidak, kemudian rakyatnya itu peduli atau tidak. Ya, kita berharap dengan acara ini kita ingin meningkatkan pemahaman dan kepedulian publik rakyat bahwa ini ada masalah besar yang nanti bisa membuat ke depan itu perpu-perpu lain bisa keluar, dan bisa saja akhirnya nanti rakyat harus menerima yang namanya Joko Widodo kembali menjadi presiden untuk periode ketiga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya bicara tentang peran dan fungsi MK ya. Sebetulnya dengan Judicial Review Undang-Undang Ciptaker 11/2020, karena yang diminta diuji secara formil proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker itu, maka mestinya MK tidak membuat putusan yang sifatnya itu ambigu. Ya, MK dengan gampang bisa menyatakan Undang-Undang Ciptaker itu melanggar konstitusi, dan itulah yang harusnya dilakukan. Tapi ternyata MK tidak melakukan itu karena kelihatannya sudah terkontaminasi oleh kepentingan oligarki, dan untuk itu juga MK sudah mendapatkan gratifikasi, sudah disuap dengan jabatan, ya, diperpanjang sampai umur berapa, bisa menjabat sampai 15 tahun dan seterusnya. Tapi intinya yang ingin saya katakan bahwa kalau kita menghadiri sidang-sidang MK, maka kita diminta untuk berdiri dan dimulai dengan yang mulia para hakim akan hadir untuk memulai sidang. Yang mulia ini, ya, kita ingin status ini dipertahankan oleh MK. Anda ini orang-orang mulia, dijamin konstitusinya, perannya dalam konstitusi. Karena itu tolong jaga konstitusi, tolong jaga harkat martabat Anda sebagai orang-orang yang dimuliakan, dan itu terbukti. Silakan rakyat kalau mau mengikuti sidang-sidang MK itu selalu kita diminta berdiri lalu dimulai dengan yang mulia, yang mulia. Nah, kalau yang mulia tolong berperan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Anda harus berfungsi sebagai apa? Nah, saya bacakan ini ada 5 ya fungsi MK itu. Pertama, sebagai pengawal konstitusi. Kedua, sebagai penafsir akhir konstitusi. Ketiga, sebagai pengawal demokrasi. Keempat, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, pelindung HAM, ya, sebagai pelindung HAM. Nah, ini semakin ke belakang setelah periode kedua Pak Jokowi ini, peran MK, fungsi MK yang dijamin konstitusi, 5 benteng yang disebutkan ini, benteng demokrasi dan seterusnya ini, yang harusnya dijalankan oleh MK itu semakin pudar. Ya, MK semakin dipengaruhi oleh oligarki. Maka tidak heran, mungkin saja MK tidak peduli kalau putusannya itu dikangkangi oleh pemerintah, seperti tadi saya sebutkan putusan nomor 91 tahun 2020 dan putusan nomor 138 tahun 2009. Nah, terakhir sekali saya ingin mengingatkan ya bahwa putusan nomor 138 2009 itu diterbitkan dalam rangka ada gugatan terkait dengan KPK, lalu ada perpu yang diterbitkan, lalu digugat. Lalu dalam gugatan itu, dalam putusannya MK menyatakan ada 3 syarat untuk suatu kondisi disebut genting memaksa. Ada 3 syarat. Nah, ini tidak dijalankan secara konsisten sesuai dengan putusan 138 tadi. Dan sebetulnya putusan 138 itu diterbitkan waktu yang menjadi ketua MK adalah Mahfud MD, ya. Ya, tapi oke, itu bicara peran. Cuma tadi waktu di awal Pak
Om Lim menyebut-nyebut tentang malaikat menjadi iblis, saya tidak tahu apakah ini relevan untuk kita sematkan ke Pak Mahfud ya. Saya tidak mengatakan ini benar gitu, tapi kita bertanya, jangan-jangan ini relevan untuk juga disematkan ke Pak Mahfud. Kenapa? Karena beliau itu mendukung sifat atau sikap subjektif Presiden menilai kondisi memaksa untuk dengan begitu mendukung penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022. Ini masalah besar bagi kita ya. Orang yang dulu menerbitkan syarat penerbitan Perpu itu adalah Mahfud MD, dan itu sekarang ternyata Mahfud MD pula yang mendukung dan melanggar apa yang pernah diterbitkan di 138 tahun 2009 tadi. Nah, itulah saya kira isu-isu yang perlu rakyat pahami, tapi sekaligus juga kita ingin ya, kita tidak sekedar menjadi penonton. Mari kita melakukan perlawanan sesuai dengan jalur hukum yang memang dijamin dalam konstitusi. Kalau kita menyelenggarakan acara seperti ini dijamin dalam konstitusi, maka kita lakukan. Begitu juga nanti kalau kita akan mendemo atau mendatangi DPR atau mengajak rakyat untuk memahami kemudian menyampaikan aspirasi, maka itu juga dijamin oleh konstitusi. Maka mari sama-sama pahami ini lebih jelas, lalu lakukan aksi-aksi sesuai dengan kemampuan Anda semua, para pendengar, para rakyat bangsa Indonesia yang potensial untuk nanti bisa saja mengalami berbagai kerugian akibat semakin otoriternya pemerintahan Jokowi yang dengan Perpu ini sudah terlihat nyata apa yang sudah dilakukan, bahwa ini adalah sifat sikap dari pemerintahan yang otoriter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sebelum saya bacakan sedikit kesimpulan singkat, di ruang offline ini hadir Ibu Dr. Haja Maria Zuraida dari UI yang terkelompok di dalam UI Watch. Mungkin kami istimewakan memberikan waktu paling banyak 5 menit. Mungkin duduk di samping Pak Marwan dulu. Sini Bu, sini Bu. Ya. Boleh menyampaikan unek-unek karena tidak mungkin kalau nggak punya unek-unek ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami juga rekan-rekan di Watch itu juga alasan, dan kemarin Pak Marwan dan Mas Mursali hadir di rapat hari Sabtu. Kita cepat-cepat harus diadakan seperti itu. Apalagi ini DUP dan Mas Satoi ini orang sudah pada tahu, Mas Jibri sudah bicara ini bisa untuk diusulkan. Nah, ini memang harus secepatnya. Nah, kebetulan ini para mahasiswa sudah mulai ini dulu untuk semester ini, jadi bisa nanti saya rasa teman-teman mahasiswa itu bisa untuk mengadakan semacam proposal yang memang terus terang alhamdulillah BEM ini tidak bisa di diokok-okok oleh kalau didatangi oleh LBB dan sebagainya. BEM tetap tangguh Independen. dan mudah-mudahan yang lain nanti juga seperti itu. Dan saya lihat sebenarnya banyak kok dari kampusnya di Dalvey. Terus bagaimana Mas Antoni juga tulisannya itu ini menggigit. Jadi saya rasa ini kita sudah cukup untuk itu. Apalagi kalau ini Mas Marwan kalau bicara ini begitu gimana, Mas Marwan tegas banget. Itu hitam putih, nggak ada abu-abu. Nah ini jadi Mas Mursalim, kita sepakat bahwa ini menggugat Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker ini memakzulkan Joko Widodo sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Artinya memang menyampaikan unek-unek benar. Jadi tidak menambahkan, dan nanti bisa ditanggapi sedikit dari closing statement macam dari berbagai pembicara kita. Ada Pak Marwan, ada Bang Ubed, ada Prof Antoni. Tapi sebelum kami berikan waktu untuk closing statement, ini ada masukan-masukan dari luar. Saya bacakan sedikit
dari Sugeng Raharjo Muria Konsolidasi 1 gimana mau dimakzulkan DPR, MPR, MK satu paket dengan kekuasaan Jokowi. Kemudian ada lagi dari Sangkur yang unik, sedangkan seburuk-buruknya pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga yang kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Masya Allah. Kemudian dari Auf Ibnu Malik, dia mengatakan, ini mengutip ya, aku pernah mendengar Muhammad SAW bersabda, sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka juga membenci kalian. Tadi sama. Kemudian Dharma ini mengatakan bahwa makzulkan Jokowi. Kemudian Putra Ponorogo, ya MPR amar DPR, gimana undang-undang penyitaan aset-aset koruptor disetujui, enggak yang diusulkan Jokowi, gimana itu bisa orang yang sakit hati. Nggak tahu, saya jangan membaca sendiri. Sangkur yang unik, sedangkan seburuk-buruknya pemimpin kalianlah orang yang kalian membenci dan mereka kalian membenci kalian juga akan melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Dari Eli Rosliana menggugat Perpu nomor 2 tahun 2023 bukan 2022, ini meluruskannya. Bisnis fokus terus sampai rejim ini jatuh, usut ijazah palsu, Jokowi pasti akan ketahuan. Bisnis 024 hidup mati untuk usir rejim Jokowi, CS dan kolega ke Cina. Kemudian bisnis negara makin peras, oligarki kekayaan alam habis dikuras oleh rejim Jokowi dan oligarki. Dan terakhir ada Mr. Asmoro, ini omongan masih iri aja sama Pak Jokowi, terima aja Pak Rizal, memang mampu semua pemimpin negara. Kemudian ini terakhir lagi Toto Hidayat, Toto, Presiden Jokowi sudah layak diberhentikan karena sudah melanggar dan mengkhianati sumpah Presiden dan melanggar konstitusi negara. Itu sebagian kami bacakan apa itu masukan dari live chat yang tadi mengikuti jalannya diskusi publik ini. Baik, sebelum kami serahkan untuk ada closing statement sedikit, saya simpulkan hanya pendek saja bahwa tadi semua menyatakan bahwa Perpu ini tidak memenuhi unsur proses konstitusi. Perpu ini bisa dianggap batal atau bahkan mohon segera Presiden dimakzulkan atau mengundurkan diri. Kemudian DPR plus MK harus mensikapi secara jelas dan tegas. Bila tidak dilakukan, maka inilah yang diusulkan para tokoh atau pakar itu agar Jokowi mundur atau segera dimakzulkan dengan proses. Kami silakan kepada Pak Bang Ubed dulu, mungkin untuk closing statementnya. Biasanya beliau kan agak panjang. Saya singkat aja. Baik, pertama bahwa kita masih memerlukan argumen akademik bahwa sebuah kekuasaan itu bisa dimakzulkan. Tentu ada argumen-argumen akademik, ada argumen hukum, ada argumen sosiologis dan lain-lain, argumen ekonomi. Nah, saya melihat itu semuanya terpenuhi. Misalnya argumen politik jelas itu adalah Perpu yang sangat tidak demokratis, tidak partisipatif. Argumen hukum jelas, banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 yang dilanggar. Argumen sosiologis jelas, masyarakat menemukan ketidakpastian, masyarakat ragu dengan berubah-ubahnya undang-undang dan cara membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Kemudian argumen ekonomi jelas bahwa Perpu ini justru menimbulkan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian hukum, bahkan Perpu ini melanggar pesan penting dari pertemuan G20 di Bali. Jelas itu clear. Jadi ini salah satu pesan penting dari G20 di Bali itu kan bagaimana kemudian negara fokus untuk
SDGs. Fokus juga untuk energi yang terbarukan. Tapi di dalam Perpu justru royaltinya 0% untuk batubara, minerba. Jadi ini justru anti terhadap pertemuan di Bali itu. Jadi ini Perpu ini tidak hanya mengabaikan konstitusi, juga mengabaikan rakyat banyak dan mengabaikan pesan kepentingan kemanusiaan secara global. Jadi sudah sangat layak sebetulnya DPR melakukan proses-proses impeachment. Apakah pernyataan ini melanggar konstitusi? Tidak. Kami paham betul konstitusi. Karena itu kami ingin bahwa proses pemberhentian itu secara konstitusional. Melalui apa? Mekanisme impeachment. Atau menyatakan berhenti. Itu juga konstitusional. Atau diminta oleh rakyat itu berhenti. Itu juga konstitusional. Karena aspirasi rakyat. Jadi sebetulnya apa yang kita sampaikan ini yang sampai pada titik impeachment itu adalah narasi pikiran demi kepentingan bangsa ke depan, dan itu berdasarkan konstitusi, bukan narasi yang bertentangan dengan konstitusi. Saya kira itu. Ya silakan. Jadi Perpu ini adalah bukan perangkap hukum yang diberikan kepada Presiden untuk sewenang-wenang. Ini adalah untuk menangani suatu kondisi yang benar-benar diperlukan. Tidak ada hukum yang memadai dalam mengatasi kondisi tersebut. Harusnya begitu. Nah, jadi kita lihat kegentingan memaksa ini tidak ada. Jadi banyak mengatakan bahwa itu tidak ada. Yang tadi setelah seperti yang saya ungkapkan bahwa ini diada-adakan, kegentingan memaksa yang diada-adakan. Perpu Cipta Kerja itu adalah kepanjangan atau lanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan revisi-revisi sedikit yang malah membuat ini lebih buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada alidaya, ya, outsourcing, tetapi sekarang ditimbulkan lagi. Nah, Perpu ini adalah di DPR adalah menerima atau menolak, tidak membahas lagi yang namanya materi. Nah, jadi kalau DPR menerima ini, maka ini jauh lebih buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional. Dengan Perpu sedemikian, materinya sedemikian banyak, ini tidak mungkin ini memuat yang namanya kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa itu adalah sesuatu yang very spesifik gitu ya, sangat spesifik. Sehingga pada satu menanganinya juga sangat spesifik. Jadi bukannya semua undang-undang ini yang dimasukkan diadakan. Nah, undang-undang yang spesifik tersebut justru tidak masuk di dalam Perpu, yaitu Undang-Undang Pencegahan dan Penguatan Sistem Keuangan (PPSK). Lalu kita juga ada Undang-Undang Pencegahan dan Penguatan yang sistem keuangan tadi juga. Jadi Undang-Undang Nomor 2016. Jadi ini sudah banyak sekali yang tidak terakomodasi di dalam kegentingan memaksa itu. Nah, jadi saya rasa tidak ada jalan lain bahwa Perpu ini harus dibatalkan. Dibatalkan dalam arti kemungkinan eksekutif presiden itu mencabut kembali agar kegaduhan ini tidak meluas, atau DPR menolak, tidak mensahkan itu. Nah, yang kami imbau adalah kalau DPR menolak, artinya bahwa Perpu ini adalah bermasalah. Dan kalau Perpu ini bermasalah, artinya adalah bahwa apa yang sudah dinyatakan, diungkapkan oleh para ahli tata negara ini sudah menjadi kebenaran. Jadi itu bisa diproses pelanggaran-pelanggaran konstitusi oleh Presiden di DPR. Jadi saya rasa tidak ada jalan lain
kecuali Perpu ini dibatalkan dan kemudian dievaluasi apakah Perpu ini benar-benar melanggar konstitusi, agar jangan ada kejadian serupa terulang kembali bahwa konstitusi ini bisa dilanggar seenaknya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Marwan Batubara. Ya, terima kasih Pak Mur. Jadi saya ingin menyatakan tentang motif. Saya kira mayoritas kalangan sudah sangat paham motif pembentukan Undang-Undang Ciptaker dan akhirnya disusul dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini adalah motif untuk mengakomodasi kepentingan oligarki. Apa itu kepentingan oligarki? Ya, bagi pengusaha itu rente akan semakin besar, bisnis berlanjut. Bagi penguasa itu kekuasaan, cengkraman itu terus berlanjut. Terserah bahwa itu mungkin saja bukan presidennya berlanjut, tapi orang-orang yang memang satu paket dengan presiden, atau juga bisa akhirnya dapat kesempatan 3 periode. Jadi berangkat dari motif itu, maka kita lihat presiden dengan seenaknya melanggar syarat-syarat penerbitan aturan yang masuk kategori kegentingan memaksa. Karena berkuasa, maka unsur subjektivitas itu menjadi sangat dominan, kondisi objektif itu terbantahkan secara otomatis. Ya, karena itulah tadi saya sudah menyatakan rakyat harus paham ini sudah melanggar 5 ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 96 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang P3, putusan MK nomor 1 tahun 2020 dan putusan MK nomor 138 2009. Nah, berangkat dari situ sebetulnya sekarang fokus kita adalah kepada DPR. Ini syarat sudah sangat berlebihan untuk dilakukannya memulai proses pemakzulan. Tapi kalau memang justru nanti segera ya dalam waktu dekat ini DPR akan memutuskan mereview Perpu ini dalam masa sidang yang akan datang. Kemudian kalau akhirnya diputuskan, ya artinya juga memang DPR itu sudah satu paket dengan oligarki, di mana di dalamnya ada unsur eksekutif, ada pimpinan partai, ada penguasa dan pengusaha yang menentukan. Dan kalau kita ingat dulu draft RUU Undang-Undang Ciptaker itu, RUU Ciptaker itu memang yang menyusun itu lebih dominan konglomerat, ya, wakil-wakil dari konglomerat. Jadi tidak mengherankan. Nah, tapi di sini juga kita perlu mengidentifikasi partai-partai mana, karena ini sudah akan ada pemilu mudah-mudahan ya kalau jadi. Kita tandai saja ini partai mana yang tidak peduli dengan aspirasi masyarakat. Untuk dengan begitu jangan dipilih lagi misalnya, ya, kecuali mereka memang konsisten memperjuangkan demokrasi dan aspirasi dari rakyat. Nah, terakhir sekali bicara MK, saya kembali mengingatkan Anda semua adalah orang-orang terhormat yang dipanggil dengan sebutan yang mulia, maka pertahankanlah status itu. Ya, jangan justru Anda takluk di bawah kendali dari oligarki atau kendali dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Pak Marwan. Baik, sebelum kita akhiri, saya hanya ingin sampaikan bahwa semua pembicara tadi memaparkan argumen-argumen ya, tentang bagaimana pelanggaran dan kejahatan dan dijadikan diteruskan untuk mendasari Perpu itu tadi. Jadi dan tetap mereka tolak dan tetap dilakukan, sehingga kalau para tokoh dan semua rakyat ingin terjadi ma'zul atau meminta mundur itu lebih elegan tadi yang disampaikan Bang Ubaidillah, itu lebih bagus. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka kita ucapkan selamat datang di negeri
negeri perbudakan itu pasti ya. Jadi tergantung kepada kita, ini bukan nasib tetapi tergantung pilihan kita mau jadi negeri budak atau menjadi negeri yang menjadi tuan di negeri sendiri, yang hanya satu langkah menghentikan keinginan-keinginan dari Presiden Jokowi yang sekarang terjadi. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada satu kesalahan, dan terima kasih kepada Bapak Profesor Anton Wiatna, Bapak Dr. Ubaidillah, Bapak Dr. Marwan Batubara, dan Bapak Dr. Rizal Ramli tadi yang sudah pulang. Semoga acara ini bisa menginspirasi dan memberikan kebaikan bagi kita semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1